Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sierra Putri Ramadhani NIM 012, Adila Maulana Rifki NIM 024, dan saya sendiri Kristina Hidayati NIM 031. Pada pertemuan kali ini kami akan memaparkan presentasi kami mengenai bioetika. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama ada pengertian bioetika, yang kedua tujuan bioetika, yang ketiga kaidah dasar bioetika, yang keempat pendekatan bioetika, yang kelima isu-isu bioetika, dan yang keenam penerapan bioetika. Yang pertama pengertian bioetika. Bioetika atau bioethics yaitu merupakan etika yang mempelajari aspek etika dalam manipulasi atau campur tangan manusia pada kehidupan, pada semua makhluk hidup, mulai dari kehidupan virus sampai dengan kehidupan manusia. Yang selanjutnya tujuan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah tentang tujuan bioetika. Next. Untuk tujuan bioetika yang pertama yaitu mengelola sumber daya alam hayati, yang mana di sini dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya tentang bioteknologi diperlukan adanya tanggung jawab sebagai peneliti yang baik agar sumber daya alam yang diteliti tersebut tetap dapat dijaga dan dikelola, yang mana hal ini juga berkesinambungan dengan tujuan yang kedua yaitu menjaga eksistensi keanekaragaman hayati yang ada agar suatu organisme atau objek yang diteliti pada suatu penelitian bioteknologi tersebut dapat tetap terlestarikan dan juga tidak terganggu eksistensi atau kehidupannya dalam di habitatnya. Kemudian untuk tujuan yang ketiga yaitu menghindari penerapan teknologi yang melanggar moral. Nah, dengan adanya bioetika ini diharapkan agar ilmuwan dan seluruh peneliti dapat menerapkan teknologi, khususnya di sini adalah bioteknologi, agar dapat menunjang berbagai kehidupan manusia tanpa mengurangi rasa etik atau norma yang ada atau moral yang ada di kehidupan. Yang mana di sini juga tujuan keempat yaitu menerapkan sikap yang etis dalam kinerja ilmiah, yaitu pada dalam setiap penelitian bioteknologi sebagai seorang peneliti yang bertanggung jawab diperlukan sikap yang baik yang dapat bertanggung jawab dan juga dapat menghasilkan suatu produk atau hasil penelitian yang dapat memberikan tujuan yang baik khususnya untuk masyarakat luas tanpa mengganggu misalnya adat istiadat atau mungkin kebiasaan atau mungkin aturan-aturan yang sudah ada di masyarakat atau mungkin etika-etika yang baik itu tidak dapat etika yang baik tersebut tidak terganggu dan juga tidak ada masalah setelah adanya hasil penelitian atau produk penelitian bioteknologi tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kaidah dasar bioetika. Kaidah dasar bioetika sendiri merupakan suatu karakteristik yang unik dari prinsip yang dapat digunakan untuk menganalisis lebih tajam suatu standar, untuk membenarkan peraturan, dan dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan klinis yang etis dalam praktik sehari-hari. Kaidah dasar bioetika sendiri ada 4, yaitu respect for autonomy, beneficence, non-malfeasance, dan justice. Respect for autonomy atau menghormati autonomi pasien merupakan dasar-dasar yang terkait erat mengenai dengan rasa hormat terhadap martabat manusia dan segala karakteristik yang dimilikinya. Karena seorang manusia itu memiliki nilai dan berhak untuk meminta.
Otonomi sendiri merupakan aturan personal yang bebas dari campur tangan pihak lain. Selanjutnya ada beneficence. Beneficence atau berbuat baik mempunyai tujuan untuk lain melebihi kepentingan dan minat mereka. Dasar dari beneficence sendiri mengandung dua elemen, yaitu keharusan secara aktif untuk kebaikan berikutnya dan tuntutan untuk melihat berapa banyak aksi kebaikan berikutnya dan berapa banyak kekerasan yang terlibat. Selanjutnya normalficence atau tidak merugikan orang lain. Tujuan dari prinsip ini ialah untuk melindungi seseorang yang tidak mampu atau cacat atau orang-orang yang non-otonomi. Prinsip ini mengemukakan bahwa keharusan untuk tidak melukai orang lain itu lebih kuat dibandingkan dengan keharusan untuk berbuat baik. Dan yang terakhir, justice atau keadilan. Dasar keadilan ini erat kaitannya dengan sikap adil seseorang pada orang lain. Contohnya seperti memutuskan siapa yang membutuhkan pertolongan kesehatan terlebih dahulu, dilihat dari derajat keparahan penyakitnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan bioetika. Next. Jadi dalam dunia keperawatan terdapat 3 pendekatan bioetika yang digunakan hingga saat ini. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan teleologik, di mana pendekatan ini menyatakan mengenai fenomena dan akibatnya yang harus dihadapi oleh seseorang yang melakukan pendekatan terhadap etika dihadapkan dengan konsekuensi dan keputusan etis. Contoh dari pendekatan ini yaitu ketika seorang perawat yang harus menghadapi kasus kebidanan karena tidak ada bidan yang berjaga saat itu, dan jarak untuk melakukan rujukan terhadap pasien terlalu jauh, sehingga perawat tersebut harus memberikan pertolongan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya demi keselamatan pasien dan janinnya. Pendekatan yang kedua yaitu ada pendekatan deontologi. Pendekatan ini menyatakan mengenai studi atau teori tentang kewajiban moral. Jadi contoh kasus dari pendekatan deontologik yaitu ketika seorang perawat dihadapkan dengan kondisi yang sulit ketika seorang pasien didiagnosa menderita penyakit yang parah ataupun mematikan seperti terkena kanker stadium akhir, dan perawat tersebut harus memberitahukan kondisi pasien tersebut ke keluarga pasien mengenai penyakit yang diderita. Meskipun perasaan tersebut sangat memberatkan hati baik perawat maupun keluarga yang akan mendengar, namun perawat tersebut tetap harus menyampaikan kondisi pasien tersebut agar keluarganya dapat mengambil tindakan yang dapat diambil selanjutnya. Dan pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan intuitionism, yaitu pendekatan yang menyatakan pandangan manusia mengenai benar dan salah terlepas dari pemikiran rasional ataupun pemikiran irasional. Contohnya ketika seorang perawat sudah mengetahui perlakuan mana yang baik ataupun buruk kepada pasien. Salah satunya seperti menyakiti pasien baik melalui tindakan maupun lisan, itu merupakan hal yang tidak boleh dilakukan, sehingga walaupun hal itu tidak diajarkan kepada perawat, namun perawat tentunya sudah harus tahu bahwa hal tersebut merupakan hal salah yang tidak boleh dilakukan. Next. Yang selanjutnya ada isu-isu bioetika.
Yang pertama yaitu ada abortus atau aborsi, yang merupakan praktik menghentikan kehamilan dengan cara menghancurkan janin dalam kandungan. Nah, abortus ini memiliki dua pandangan. Yang pertama secara ilegal dan legal. Aborsi sendiri dianggap legal ketika hal tersebut dilandasi dengan alasan medis yang jelas, seperti misalnya ketika kehamilan tersebut terjadi akibat pemerkosaan. Nah, biasanya hal tersebut dapat mengganggu kejiwaan sang ibu apabila kehamilan itu terus dipertahankan. Atau alasan yang lain ketika si janin memiliki penyakit yang membahayakan atau cacat seumur hidup yang tidak bisa disembuhkan apabila bayi tersebut dilahirkan. Nah, itu biasanya akan dilakukan aborsi agar tidak membahayakan untuk nyawa dari ibu janin tersebut. Dan biasanya aborsi itu ilegal ketika janin merupakan hasil hubungan dari kedua orang yang belum terlibat dalam hubungan pernikahan. Nah, biasanya seringkali pasangan itu melakukan aborsi yang dilakukan melalui dukun beranak, bukan pada kedokteran. Hal itu dianggap sebagai salah satu kontra karena menghilangkan hak manusia untuk hidup. Kemudian yang kedua ada eutanasia. Eutanasia merupakan praktik mengakhiri hidup seseorang pasien karena pasien tersebut memiliki penyakit yang sangat berat. Biasanya pasien akan meminta pihak lain yang dituju yaitu dokter untuk melakukan suntik mati kepada pasien tersebut. Di Indonesia sendiri hal tersebut masih menjadi pro dan kontra, sedangkan terdapat 5 negara yang sudah melegalkan eutanasia di negara tersebut, yaitu ada di Belanda, Belgia, Kanada, Kolombia, dan Selandia Baru. Kemudian ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika sendiri memiliki pro dan kontra yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kasus pemasukan DNA dari hewan seperti babi atau yang lain dalam tumbuhan. Nah, hal itu menjadi pro dan kontra kepada kaum vegan atau vegetarian yang mereka tidak mengonsumsi hewan karena bisa jadi memiliki alergi dari kandungan hewan tersebut. Nah, apabila rekayasa genetika tersebut dilakukan dan vegan itu memakan tumbuhan namun memiliki kandungan dari hewan, maka dapat berbahaya untuk orang tersebut apabila memiliki alergi. Kemudian yang keempat ada transplantasi organ. Jadi, salah satu dokter dari Universitas Alabama di kota Birmingham, Amerika Serikat, menjadi salah satu dokter yang melakukan operasi transplantasi organ ginjal dan jantung babi ke dalam tubuh manusia yang merupakan pasien yang mengalami kematian otak pada tahun 2022. Hal ini mengundang pro dan kontra, di mana untuk pro sendiri dari dunia kedokteran, yaitu dengan alasan bahwa untuk mendapatkan pendonor dari sesama manusia itu membutuhkan waktu yang lama. Bahkan bisa jadi tidak mendapatkan pendonor hingga pasien tersebut akhirnya meninggal dunia. Nah, untuk itu maka kedokteran berinisiatif untuk menggunakan organ hewan, terutama hewan yang mudah dikembangbiakan, untuk menjadi pendonor manusia. Untuk kontranya sendiri, khususnya di Indonesia, seperti dalam agama, biasanya hal ini sangat-sangat bertentangan, di mana hal tersebut tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kelima ada penggantian kelamin. Di Indonesia, penggantian kelamin itu juga masih termasuk ke dalam kontra, karena merupakan hal yang tidak lazim dilakukan, dan secara agama pun seperti seseorang yang tidak bersyukur atas apa yang telah diterima. Namun, beberapa negara selain Indonesia itu
seperti tidak mempermasalahkan adanya penggantian kelamin. Menurut medis, terdapat beberapa alasan seseorang mengganti kelamin, yaitu alasan yang paling utama adalah mereka merasa tidak nyaman dengan kelamin yang telah mereka miliki sejak lahir, dan alasan yang lain yaitu ketika seseorang mengalami gangguan atau penyimpangan seksual. Dan yang terakhir ada cloning. Cloning sendiri merupakan kegiatan untuk memperbanyak suatu individu dengan jenis yang identik secara genetik. Nah, ini mengalami kontra karena apabila cloning ini dilakukan terhadap manusia, maka tidak akan sesuai dengan hak asasi manusia yang dimiliki, di mana manusia mempunyai hak untuk menjadi dirinya sendiri tanpa ada tekanan dan tiruan dari orang lain. Selain itu, cloning jika dilakukan terhadap manusia akan menciptakan ketidakseimbangan alam, di mana manusia di muka bumi ini tidak memiliki kesamaan identik yang sama persis terhadap orang yang lainnya. Next. Berikutnya untuk penerapan dari bioetika. Next. Yang pertama, penerapan bioetika ini yaitu diperlukan adanya pembatasan subjek khusus, yang mana suatu penelitian ilmiah harus dibatasi dalam penggunaan subjek berupa kalangan masyarakat tertentu yang mana sebagai subjek percobaannya. Nah, subjek khusus ini dapat diantaranya yaitu yang pertama pada anak-anak. Anak-anak tidak diperkenankan untuk dipakai sebagai subjek penelitian yang dapat dilaksanakan kepada orang dewasa. Kemudian yang kedua yaitu pada wanita hamil atau wanita menyusui. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya pada wanita hamil tersebut atau menyusui tersebut apabila dijadikan sebagai subjek percobaan dapat mengganggu misalnya janin yang ada di dalamnya itu dapat terganggu, dan kemudian apabila sedang keadaan menyusui juga dapat mengganggu keberlangsungan bayi yang baru saja dilahirkannya. Kemudian berikutnya yaitu pada penderita penyakit jiwa atau cacat mental, yang mana pada kelompok tersebut melalui pertimbangan dari yang bersangkutan, karena apakah yang bersangkutan tersebut sekiranya dapat atau sanggup untuk mengikuti untuk menjadi subjek suatu percobaan yang atau penelitian yang mana sangat membutuhkan subjek tersebut. Lalu berikutnya adalah pada orang dengan status sosial yang lemah. Hal ini tidak kurang etis karena di sini pada orang dengan status sosial lemah rata-rata mengikuti subjek penelitian karena kesukarelaan dan juga dapat dipengaruhi karena suatu ajakan atau persuasi yang mana didasari oleh status sosial mereka yang lemah, yang mana kemudian setelah mengikuti penelitian tersebut mereka dapat mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan yang terakhir yaitu pada masyarakat yang sedang berkembang, misalnya pada di masyarakat pedesaan, karena mereka belum memiliki ilmu tentang konsep dari suatu penelitian yang akan dilaksanakan tersebut, sehingga apabila mereka belum mengetahui bagaimana jalannya penelitian tersebut dan juga belum bisa terbuka terhadap penelitian-penelitian yang modern pada masa sekarang, maka hal tersebut kuranglah etis, karena dalam masyarakat pedesaan juga tentunya memiliki adat istiadat dan juga norma-norma yang harus mereka laksanakan sebagaimana mestinya. Untuk yang kedua yaitu prinsip kemanusiaan. Hasil penelitian ilmiah yang memiliki dampak besar bagi kehidupan manusia harus dimanfaatkan juga sesuai dengan kodrat dari manusia itu sendiri. Misalnya pada kasus transplantasi jantung manusia dengan jantung misalnya babi. Nah, hal itu tidak sesuai dengan kodrat manusia karena pada dasarnya manusia dan babi memiliki struktur sistem organ yang tentu saja
berbeda. Jadi yang dapat transplantasi organ pada manusia hanyalah sesama manusia. Itu pun apabila yang bersangkutan tersebut sudah menyetujui adanya transplantasi organ tersebut. Dan juga pada kasus cloning manusia juga demikian, yang mana adanya cloning tersebut tidak sesuai dengan kodrat atau hak manusia yang yaitu untuk hak hidup dan tidak dikekang atau tidak ditiru oleh orang lain untuk menjadi jati dirinya seorang diri. Oke, kemudian untuk yang ketiga yaitu menjaga nilai keanekaragaman yang sudah ada. Sebagai ilmuwan yang bertanggung jawab, hendaknya selain menciptakan potensi baru dalam kehidupan, juga harus dapat mempertahankan eksistensi kehidupan yang sudah ada. Misalnya dalam membiakkan atau mengembangkan suatu organisme unggul, misalnya tumbuhan tanpa biji atau mungkin hewan kloningan seperti domba dengan bulu yang banyak dan tebal. Hal itu merupakan sesuatu yang baik. Namun alangkah lebih baiknya apabila pengembangan atau pembiakan dari organisme tersebut harusnya dibatasi, karena apabila organisme tersebut dibiarkan secara banyak dan melimpah dapat mengganggu kesetimbangan ekosistem yang ada dan juga dapat mengganggu keanekaragaman makhluk hidup, yaitu makhluk hidup yang sudah ada, misalnya tumbuhan yang sebelumnya sudah ada, yaitu tumbuhan yang mungkin buahnya memiliki biji tersebut mungkin dapat punah karena tidak dibiarkan atau tidak dilestarikan karena adanya tumbuhan dengan buah tanpa biji yang mungkin lebih dapat membantu manusia. Dan juga misalnya dengan hewan yaitu domba berbulu tebal yang memiliki dengan bulu yang tebal tersebut dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada manusia, sehingga domba-domba dengan spesies yang sudah ada sebelumnya tidak dibiarkan dan dibiarkan saja sehingga dapat menjadi punah. Hal itu tidak sesuai dengan adanya prinsip-prinsip dari bioetika. Jadi diperlukan adanya tanggung jawab dari ilmuwan untuk menjaga nilai keanekaragaman yang sudah eksis atau sudah ada sebelumnya. Next. Berikut untuk daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk presentasi kali ini. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan kami persilahkan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.